Adillah pada kami, kami tak bodoh, meski memang kami tak pandai, tapi kami berjanji akan tetap mengkritik sesuai isi hati. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat Ajatina semua, kalau yang sahabat-sahabat yang sering mengikuti memantengin channel Saiful Zaman, mungkin kemarin ada pertanyaan ya, kok live-nya cuma sekali di pagi hari saja. Ya karena kemarin rupanya ada 3 acara yang berentet gitu, bukan bersamaan tapi rentetan. Yang pertama aksi tolak aksi bela masjid cagar budaya. Nah itu di Ciamplas, ya lumayan seru. Kita kemudian bergantian berorasi untuk menjelaskan kepada warga Bandung, kepada rakyat, bahwa kepentingan rakyat, kepentingan umat harus kita bela. Mudah-mudahan di hari ini lah atau besok mungkin bisa kita tayangkan. Kemudian agenda berikutnya di acara Tarhib Ramadan di kampus saya. Yang ketiga di acaranya Kang Aendra, itu CSI, Citra Survei Indonesia, yang memunculkan hasil surveinya baik Pilpres maupun Pilgub dan Pilkada Bandung, Pilkada Wali Kota Bandung, Gubernur Jawa Barat, dan Presiden Indonesia. Nanti kita sampaikan juga videonya, lumayan seru juga ya. Nah, tapi ya kali ini sebelum kita membahas tentang kejadian yang lagi-lagi membuat miris karena Ratu Mik beraksi kembali untuk kesekian kalinya. Ada yang ingat nggak sahabat SJ semua? 3 kali apa 4 kali nih? Puan Maharani mematikan Mik saat orang sedang berbicara. Padahal ini area parlemen katanya ya, wilayah parlemen yang dimana di situ kita saling bisa beradu argumentasi. Tapi kok ketika berbeda pendapat dengan pimpinan dimatikan mic-nya. Ngeri kali ya. Ini pembungkaman demokrasi namanya. Kemudian kabar kedua dari Tempo lagi-lagi membongkar Jokowi sebagai kingmaker yang menyedihkan. Waduh. Ini memang Pak Jokowi dengan Mbak Puan aja berada dalam posisi yang berbeda ya. PDIP sebetulnya ingin sekali Puan menjadi capres dari PDIP karena telah Soekarno dengan begitu terselamatkan. Tapi Pak Jokowi menginginkan calon yang elektabilitasnya tinggi, ya Ganjar gitu. Sehingga ada upaya untuk menggandengkan Ganjar dan Prabowo. Tapi kita lihat beberapa kesedihan kingmaker ala Jokowi yang disorot oleh Tempo ya. Nah, sebelum masuk ke berita, sekarang di Bandung ini jam 11, sebentar lagi jam 11, kita ngopi dulu nih. Kalau ngopi katanya dikit-dikit, kemudian dialirkan ke seluruh area lidah, lebih nikmat. Ya besok udah nggak bisa lagi, besok kita puasa ya. Jadi buat sahabat Ajatina semua, saya Saiful Zaman mewakili juga tim SJ Channel semua, mohon maaf yang sebesar-besarnya buat semua umat muslim yang sering menonton video saya, yang barangkali ada sesuatu yang salah dari saya yang bikin sakit hati sahabat SJ Channel semua, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya ya. Mudah-mudahan besok kita bisa memasuki bulan suci Ramadan, barangkali tepatnya nanti maghrib ya, maghrib itu sudah 1 Ramadan. Kita bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik, fokus pada ibadah, tapi tentu kita juga harus mengingat ibadah itu bukan hanya ibadah mahdoh saja, tapi ibadah ghair mahdoh ya. Kita tidak hanya berurusan dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi kita juga berurusan dengan sesama manusia. Jadi ada hablum minallah, ada hablum minannas. Bahkan hablum minallah itu manifestasinya adalah hablum minannas. Kan begitu ya. Jadi kita akan terus berjuang, kita akan terus mengkritisi, kan itu bagian dari dakwah. Justru dakwah harus diperkuat di bulan suci Ramadan. Beberapa peperangan yang dimenangkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kan juga di bulan suci Ramadan ya.
Perang apa saja itu? Sahabat ada yang ingat? Boleh ya, kita share ilmunya, share pengalamannya di kolom komentar. Kita diskusi ala rakyat jelata lah seperti biasa ya. Oke, kita masuk ke kabar pertama. Ya, ini judulnya itu Ratu Mik beraksi kembali. Ini detik-detik ketika Puan Maharani akan mematikan mic ketika Hinca Panjaitan, ya, anggota dari Partai Demokrat, sedang menyampaikan nota penolakannya. Kalau PKS sudah walk out, ya, sudah dari awal menolak. Nah, kalau Demokrat saya kurang mengikuti nih awalnya gimana nih. Apakah sebelumnya sempat setuju kemudian sekarang tidak setuju atau sama dengan PKS sejak awal menolak, ya. Tapi yang pasti itu adalah perjuangan untuk rakyat yang merasa diwakili oleh Demokrat dan PKS. Itu minimal itu ya. Artinya perbedaan pendapat itu juga tidak dibungkam dengan cara mematikan mic. Ya, oke, yang kedua itu tadi Jokowi Kingmaker yang menyedihkan yang dikupas oleh Kompas. Kompas biasanya ngagung-ngagungin Jokowi Ganjar ya. Tempo. Baik, kita masuk ke kabar pertama. Ini kurang lebih gambarnya ya. Momen mikrofon Demokrat mati saat tolak Perpu Ciptaker menjadi undang-undang. Ya, jadi silakan dinilai sendiri ya. Kita akan coba besarkan dulu. Oke. Biar lebih jelas. Ini suaranya nanti tidak akan terlalu terdengar ya. Jadi kita lihat ininya saja, apa namanya, gerakan-gerakannya ya. Oke. Sebentar lagi ini sedang penyampaian nota. Menolak Perpu nomor 2 tahun 2022. Nah, tuh mati. Kita ulangi ya detik-detiknya ya. Kita ulangi detik-detiknya. Nah, tuh 2 3 sampai ditopokin tangan ya. Terus dilanjutkan walaupun mic-nya dimatikan. Ya, itulah. Oke, itulah yang terjadi. Suaranya tidak begitu jelas, tapi ya intinya Demokrat menolak lah ya Perpu Ciptaker menjadi undang-undang, tapi kemudian dimatikan. Luar biasa. Ya, baik. Ya, kurang geser sedikit. Ya. Oke. Nah, kita lihat respon-responnya. Oke. Nah, ini memang patut dipertanyakan juga, tapi kalau ada yang tahu, ini sahabat DJTV semua yang aktif di Demokrat, boleh dong sampaikan informasinya atau minimal yang tahu ya. Bagaimana konsistensi Demokrat? Kalau PKS kita nilai memang dari awal sudah menolak. Menghadapi pembungkaman seperti ini perlu dipertimbangkan agar para anggota DPR yang vokal dan kritis agar tidak bergantung lagi dengan sarana ruangan. Bawa saja megapon sendiri. Keren, luar biasa ya. Atau toa ini ya. Yang paling mudah bawa toa nih. Tapi kalau sekarang mic yang bisa digotong-gotong gitu ya, sebesar ini gitu ya. Ada kan ya? Gampang juga, bisa kayak koper gitu, ada rodanya. Saya kira perlu inilah ya, ke depan itu disiapkan sebagai cadangan. Tapi mestinya juga enggak kalau para pimpinan DPR-nya yang mengerti dan paham tentang demokrasi itu sendiri. Masa mau bicara penolakan saja dimatikan? Alasannya kan nanti bisa aja waktunya habis. Atau yang lain-lainnya yang tidak begitu signifikan. Kalau mic-nya mati memang harusnya diganti ya. Diganti mic-nya gitu. Orang-orangnya kan sudah pasti diganti nih 2024 insya Allah. Nah, buat toa sendiri ya. Oke. Puan jadi ketua DPR kerjanya cuma tukang matiin mic doang katanya ya. Gak inget dulu saat partainya jadi partai gurem, ibu dan anak nangis Bombay bareng. Kalau masih ada yang milih banteng besok udah nggak tahu lagi dah otaknya di mana. Waduh.
Mungkin bapaknya yang punya gedung itu, jadi bebas berbuat sesuka hati. Oke, ulah Puan dah sering dia mah. Gimana ya Puan dah, apakah dia sudah hopeless gitu ya? Kan kita lihat juga dalam beberapa kesempatan upaya-upaya Puan untuk menaikkan elektabilitas ini tidak juga berhasil gitu. Mungkin karena hopeless, sudahlah, saya berkuasa di DPR, saya mau berbuat sekehendak saya saja. Begitu kali ya. Nah ini kan Puan bingung, merasa sudah banyak kerja tapi tetap banyak orang yang tak suka. Ya kalau kerjanya matiin mic, ya gimana orang mau suka? Ya, perjuangan ini tentu luar biasa ya. Perpu ini kan banyak tidak adilnya gitu, sehingga ditolak oleh buruh, oleh mahasiswa. Apakah mau nih seperti ini 98 terulang kembali, DPR dikuasai oleh mahasiswa? Saya kira jangan sampai terjadi lah. Tapi DPR-nya harus ini dulu gitu, harus bisa merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Ya terutama dalam konteks undang-undang Perpu undang-undang Ciptaker ini gitu. Ya, oke, kita masuk dulu deh ke sahabat RCTI semua sudah bergabung ya, sebelum kita masuk ke Jokowi Kingmaker yang menyedihkan yang dikupas oleh Tempo. Luar biasa, Tempo makin berani saja ya. Oke, Kaltim hadir, terima kasih Pak Teguh. Zain Mahmud, waalaikumsalam. Prestasi kok matiin mix dari sini aja sudah nggak fair. Ketua DPR yang suka matiin mic, apa kompetensi buat negara ini? Sementara mereka kerja di tempat di mana kita bebas berbicara. Ketahuan mereka adalah orang-orang yang kuping tipis tapi muka tebal. Ya kalau profilnya begini ya jelas-jelas dia tidak cocok menjadi anggota DPR. Anggota DPR itu harus terbiasa dengan mimbar bebas, harus terbiasa dengan perbedaan. Ya karena ini demokrasi gitu. Ini bukan kerajaan. Kan gitu ya. Ahlinya cuma matiin mic doang, kata Haji Kusairi itu. Teti Sargo, game over. Waduh. Memang bingung, makanya PDIP hari ini luar biasa bingung ya kan, kalau kita dengar di berbagai media, kami sudah punya nama di saku. Kami akan terus mematangkan. Kami tidak perlu buru-buru. Padahal sejatinya yang sebenarnya terjadi, mereka kebingungan. Ini gimana nih? Kami pengen Puan yang jadi capres PDIP. Tapi luar biasa sulit mengangkat elektabilitasnya. Jadi saran saya biar mudah ya. Kan Jokowi sedang menggadang-gadang, nanti ya kita kupas berita yang lebih detailnya. Tapi selintas, Jokowi sedang menggadang-gadang Prabowo digabungkan, disatukan dengan Ganjar. Entah Ganjar Prabowo atau Prabowo Ganjar. Nanti partai pendukung tentu ada Gerindra di situ dan tambahannya bisa yang lain. Kalau PKB sakit hati berarti dia keluar, tapi nanti bisa ada gantinya, misalkan PAN gitu ya, atau Golkar gitu. Yang sangat mungkin swing gitu ke kanan ke kiri kan sangat mungkin terjadi itu di P3, PAN, Golkar ini. Nah, mendingan daripada Ganjar keburu diambil nih oleh Pak Jokowi CS, lebih baik segera putuskan Ganjar capres atau cawapres dari PDIP. Sendirian aja udah. Kan udah ditemenin PKB. Bukan PKB, siapa? PBB ya. Pak Yusril kan ini juga tuh menawarkan diri sebagai cawapresnya dari PDIP. Ya bisa cawapresnya Yusril Iza Mahendra, boleh lah ya, nanti capresnya Ganjar. Saya kira itu bagus tuh ya. Udah sekalian saja diambil, atau yang lebih keren lagi, Trust Soekarno-nya juga tetap terjaga, misalkan capresnya Puan, cawapresnya Ganjar. Ganjar pasti mau, Ganjar pasti manut, kan dia petugas partai. Nah, gitu ya. Jadi daripada keburu diambil tuh digabungkan sama Prabowo, mendingan langsung saja Puan, Ganjar, PDIP cukup, tidak perlu berkoalisi, bisa maju, bisa mencapreskan. Mudah-mudahan begitu ya. Nah, kita doakan lah. Bang Saiful, perang pikiran di bulan puasa, apa bisa batalkan puasa?
yang enggak lah, setahu saya sih enggak ya. Boleh nanti mudah-mudahan ada ustadz yang menonton nih boleh menyampaikan. Kan perang saja ada di bulan puasa tempo hari ya. Itu perang beneran, perang pikiran ya sama saja saya kira. Sulis lele dalam sidang aja suka matikan mikrofon. Kok mau nyalon presiden? Nggak apa-apa, itu haknya mereka. Kita senang tuh kalau Puan jadi capres dari PDIP. Senang sekali. Junong Ridwan, rezim bikin susah rakyat. Sia-sia kita gaji cuma bisa matiin mic. Bener ya, mereka digaji pakai uang kita loh. Jadi pajak yang kita bayarkan saat beli kopi, saat beli remote, saat beli segala macam. Itu kesana itu buat gaji Puan Maharani. Engang leweng tak waras, ketua DPR parah. Dapat nggak ada gunanya. Oke, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah negeri ini milik Puan. Begitu kok ketua DPR namanya demokrasi kok alergi. Oke. Hahaha, punya penyakit anti kritik itu sih. 2024 sebentar lagi ganti pemimpin yang berakhlak. Bukan tagline-nya saja ya, kayak BUMN akhlak kan tagline-nya. Tapi kelakuannya kan tidak berakhlak juga itu. Salah itu tagline. Kasih aja semua mic untuk Puan, yang lain gak usah dikasih mic biar dia bicara sendiri. Boleh lah ya. Bukti nyata bahwa didikan dari kecil tidak pernah mengikuti kegiatan pengajian hingga dewasa tak memiliki perilaku dan sikap yang baik. Disna Laser mengingatkan luar biasa. Terima kasih ya. Zaki Fitori, perempuan. Waduh. Maftuhi, nggak ada. Oke. Seperti biasa ya, saya nggak bacakan kalau tulisannya terlalu keras. Jadi baca sajalah. Rahmat Al-Hadri. 2019 Pilpres tahun lalu PDIP sudah kalah tapi karena curang. Oke. Dulu DPR itu Dewan Perwakilan Rakyat. Kalau sekarang apa? Dewan apa? Lanjutin dong Jans Taylor ya. Oh, Dewan Pengkhianat Rakyat katanya di bawahnya sudah disambung. Sudah menjadi karakter Puan berbuat begini. Karakter aslinya dia seperti itu. Jadi makanya cocok kan jadi capres PDIP. Makanya kita dorong ya. Oke, mungkin Puan nggak mampu jawab interupsi anggota DPR takut ketahuan. Oke, sahabat. Kita lanjutkan dulu beritanya ya. Cocoknya dikirim ke hutan oligara ini. Oh, oligara di Jepang. Nah, kemudian kita lihat di sisi lain, Pak Jokowi pun sedang sama kerepotannya dengan PDIP ya. Kenapa nggak gabung aja sih? Kan Anda juga petugas partai. Semenjak makin dekat dengan LBP kan makin sulit dikendalikan nih Pak Jokowi oleh PDIP. Nampaknya begitu ya. Tempo Jokowi adalah kingmaker yang menyedihkan. Waduh, ngeri kali ini. Isyarat Jokowi mendukung Prabowo Subianto maju dalam Pilpres 2024 adalah bukti nyata. Tak ada yang abadi dalam politik. Yang abadi adalah kepentingannya. Bertarung dalam pemilu 2024 dan 2019, Jokowi balik badan ketika menunjuk Prabowo menjadi Menhan pada periode kedua pemerintahannya. Ya, tentu dengan negosiasi yang sudah disepakati bersama. Pastinya begitu ya. Sehingga meskipun Prabowo harus mengkhianati rakyat, mengkhianati mama, tidak apa-apa. Yang penting ada deal baru untuk menaiki tangga kekuasaan yang lebih tinggi. Begitu kali ya. Sebagai presiden yang terpilih, berkat sokongan rakyat sipil, Jokowi seharusnya berusaha keras menyiapkan pemilihan umum yang jujur, adil, dan damai. Jurus Jokowi mengobrol dukungan menunjukkan bahwa ia sekedar ingin memperkuat posisinya sebagai kingmaker agar presiden berikutnya tak meninggalkannya secara politik dan hukum. Ya, memang ketar-ketir ya. Pak Jokowi selama ini khawatir juga Ubaidillah Badrun, masih dosen luar biasa yang sangat patut dicontoh oleh mahasiswanya, kan sudah pernah melaporkan itu kalau tidak salah ke KPK langsung ya. Potensi dugaan korupsi yang dilakukan oleh dua anak Jokowi, tapi nggak diterima kayaknya ya, dianggap KPK apa pengadilan saya lupa ya. Ya pokoknya itulah. Yang pasti ini adalah tanda-tanda ya, bahwa memang banyak data yang menunjukkan ada celah-celah gitu yang mungkin tidak aman buat Pak Jokowi kalau Pak Jokowi tidak berada di belakang presiden terpilih. Makanya
dia mulai memperkuat posisi-posisinya gitu kan, yang mungkin dalam pandangan Pak Jokowi yang bisa melanjutkan program-programnya, mengamankan program-programnya ya Prabowo dan Ganjar Pranowo. Gitu ya. Jadi Jokowi mengamankan posisi politiknya dengan menaruh telur di banyak keranjang. Nah, ini kalau buat prinsip ekonomi kan ada juga begitu ya. Kalau uang itu jangan disimpan di satu saja ya, jangan di tabungan saja. Simpan juga di deposito, simpan juga di emas, simpan di surat berharga, simpan di investasi ini dan itu dan segala macam bursa saham. Yang semuanya saya nggak paham ya. Oke, itu hanya bisa dilakukan oleh yang uangnya banyak. Kalau uangnya dikit ya mau dikemanain? Pakai sehari-hari saja gitu. Dengan kata lain, ia tak peduli pada rekam jejak kandidat dan bagaimana rekam jejak itu mempengaruhi demokrasi dan kemaslahatan publik di masa depan. Padahal kalau negarawan kan mestinya sebaliknya. Bagaimana dia melihat Indonesia ke depan, ya dibangun dengan cara yang lebih baik dari dirinya sendiri. Apalagi kalau ingin menjadi pemimpin level tertinggi, adalah dia yang mampu menciptakan pemimpin yang lebih baik dari dirinya sendiri. Itu pemimpin sejati gitu. Bukan nyari yang lebih jelek dari dia. Agar kekuasaan dia masih bisa berpengaruh meskipun sudah tidak lagi jadi presiden. Itulah yang menjelaskan mengapa hingga akhir pemerintahannya Jokowi selalu menjaga citra dan secara seksama mengamati hasil survei tentang kepuasan masyarakat. Salah satunya adalah dengan menjaga tingkat kepuasan publik, Jokowi ingin tetap bergigi, terutama di hadapan partai politik. Memang aneh juga kan, dalam beberapa bulan ke belakang, setahun ke belakang kok lihat Pak Jokowi yang sudah 2 periode, sudah mau berakhir 2 periodenya, kok masih seperti melakukan pencitraan seperti dia saat akan sedang kampanye capres. Dan lebih kurangnya sama ya, mirip-mirip gitu. Makanya memang juga ada dugaan, ini mau maju lagi 3 periode. Mau bertarung lagi kalau konstitusinya bisa diubah. Ya tentu itu dikehendaki oleh para penjegal, oleh para begal konstitusi. Tapi cara lainnya atau harapan lainnya adalah dia tetap memiliki dukungan publik sehingga dia tetap bisa berhadapan secara sejajar dengan partai politik. Karena Jokowi tidak punya partai politik sendiri. Di PDIP dia hanya jadi petugas partai. Kan begitu ya. Artinya upaya ini dibangun terus gitu sampai ujung jelang 2024, ujung jelang pendaftaran. Bagaimana Pak Jokowi tetap berwibawa, tetap memiliki kekuasaan, tetap memiliki pengaruh. Arahnya tentu ke situ gitu. Nah, inilah yang menjadi gambaran dari kingmaker Jokowi yang oleh Tempo disebut menyedihkan. Karena tidak menunjukkan sebagai seorang negarawan. Tidak menunjukkan tentang narasi-narasi Indonesia ke depan. Hanya berkutat pada persoalan-persoalan yang terkait dengan pencitraan saja. Tentang 300T tidak ada bicara. Tentang Kanjuruhan yang polisinya yang tersangkanya dibebaskan, tidak ada penjelasan. Tidak ada komentar, tidak ada respon. Bagaimana kita bisa berharap bahwa Indonesia ini akan menjadi jauh lebih baik? Ya sulit kalau posisinya begini. Oke. Sudah saking gaya pengecut seperti itu, maka Pak Anies yang cocok jadi presiden. Baik sahabat channel semua, masih banyak komentar-komentarnya, tapi saya sudah agak capek nih, saya mesti ngopi dulu. Jadi kita lanjut lah ya nanti siang lah, atau agak sorean sambil kita lihat perkembangan menarik yang ada di Indonesia. Terima kasih sudah membersamai saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Ini gambarnya ini di sini ya, SZ Blended Coffee, sahabat perubahan. Ini coffee blended. Jadi kalau dibaca di belakangnya, ini original Cikalong Wetan. Profilnya medium to dark, prosesnya natural ya.
Jadi ini blended Arabica Robusta. Ini kita jual untuk kita jadikan sebagai sebuah pergerakan kita dalam menegakkan keadilan. Baik, dan buat sahabat SJ juga kalau yang mau bergabung dengan saya dengan lebih intensif, itu bisa gabung di sebagai membership, sebagai pelanggan ya. Jadi nanti akan ada video-video khusus, akan ada diskusi-diskusi khusus, bahkan pertemuan-pertemuan khusus saya dengan sahabat SJ yang sudah menjadi member di channel ini. Caranya gimana? Ya kalau di handphone suka ada tombol gabung atau join. Nah, klik aja itu ya, kemudian ikuti petunjuk berikutnya. Begitu ya.